Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allafa bil islami qulubal mu'minin wa awjaba alaihim al-ittihad wa harrama alaihim at-tafarruq fi kitabihil mubin. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah huwal azizul hakim yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'in ila tariqil qawim sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi الذين صفت قلوبهم واتحدت كلمتهم والتقت أهدافهم في مصب واحد وهو إعلاء كلمة الله وعلى من تبعهم واكتفى آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kebaikan apapun yang kalian lakukan Allah mengetahuinya, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan bertakwalah wahai orang yang memiliki akal. Sidang Jumat, kalau kita renungkan di dalam Al-Quran, terdapat dua perkara yang punya ikatan sangat kuat, yakni punya rabtan qawiyya, punya ikatan yang sangat erat, hubungan yang sangat erat. Yang pertama adalah antara at-tafarruq wat tanazu' dengan asyirku wal kufur. Di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa at-tafarruq adalah dari kata firqah, yaitu berpecah belah yang menjadikan dengan sebab perpecahan itu berkelompok-kelompok. At-tafarruq adalah berpecah dan berkelompok-kelompok, sekaligus ada at-tanazu', saling bertikai satu sama lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran bahwa sifat tafarruq dan tanazu', berkelompok-kelompok karena berpecah belah dan kemudian bertikai, itu ada erat kaitannya dengan syirik dan kekufuran. Maka sebaliknya, al-wihdah wal-i'tilab atau al-ijtima' atau al-ittihad, yaitu bersatu, persatuan, kerukunan, itu erat kaitannya dengan Islam dan iman. Sebesar mana imannya seseorang, sebesar itu pula cintanya kepada kerukunan dan persatuan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyeru wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah imannya. Kemudian ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, takut. Kemudian ayat itu diakhiri wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati betul-betul sedang kamu dalam keadaan tidak Islam. Matilah dalam keadaan Islam dan jangan matilah dalam keadaan tidak Islam. Nah, kemudian bagaimana agar kita tidak atau mati dalam keadaan Islam? Maka Allah berfirman di ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah.
Kemudian Allah melanjutkan ayat itu, iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu engkau saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan, merukunkan antara hati kalian, maka jadilah dengan nikmat Islam itu kalian menjadi rukun dan bersaudara. Ayat ini menjelaskan cara untuk agar kita mati dalam keadaan Islam, maka rukunlah, bersatulah, berijtima'lah. Karena ayat yang pertama Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dalam keadaan tidak Islam. Ya, wala tamutunna illa, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, idz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan sebab nikmat Islam dan iman itu, maka kalian menjadi bersaudara, bersatu padu dan rukun. Seolah-olah dari dua ayat ini Allah mengkaitkan bahwa perpecahan, pertikaian itu disebabkan lemahnya iman. Seolah-olah mati dalam keadaan berpecah belah itu berarti mati dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan tidak iman yang hakiki. Adapun maksudnya tidak Islam, tidak iman di sini bukan keluar dari agama, bukan. Namun dalam keadaan dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah dan tidak mendapatkan kedudukan yang luhur dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Makna syirik di sini, makna kufur di situ adalah ada najasatul qalbi tahjubu sifatal safa'at tauhid. Di mana hati itu terhalang untuk mendapatkan kejernihan iman, kejernihan tauhid. Itu yang dimaksud syirik. Yang dimaksud kufur dalam konteks agama Islam, karena ayat ini adalah untuk orang non-muslim, untuk orang kafir. Tetapi kalau kita renungkan ayat ini maknanya umum, maka berarti orang yang sudah Islam secara hukum, maka artinya secara hukum kita Islam, lahir dari orang Islam dan hidup secara Islam, tetapi kita tidak mencapai shafa'ut tauhid, kejernihan iman yang tinggi, disebabkan ada syirik, ada kufur. Kufur yang dimaksud di sini adalah najis, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kafir dan syirik itu najis. Adalah ada kotoran di dalam jiwanya, yaitu sifat dengki, sifat iri, sifat takabur, sifat hasad, toma' dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan orang berpecah belah. Maka yang kedua, kemudian ayat itu antara persatuan dan kerukunan erat kaitannya dengan Islam dan keimanan. Ayat selanjutnya di 105 Allah berfirman, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu. Allah melarang dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pernyataan, mendapatkan ilmu. Kemudian Allah mempertanyakan, akafartum ba'da imanikum? Apakah engkau kafir setelah kamu beriman? Kafir di sini lagi-lagi bukan kafir yang keluar dari agama Islam dan menjadi orang yang non muslim, tetapi kafir di sini dalam arti batinnya, rohaninya tidak tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dalam pikirannya dan dalam pahamnya bahwa di dunia ini ada Tuhan selain Allah. Ketika kita mendapat musibah, ketika kita menghadapi orang yang secara syariat dia berjahat kepada kita, dia dengki kepada kita, dia buruk, maka menurut tauhid yang jernih, itu hanyalah ujian dari Allah. Ujian yang pertama kepada si pelakunya yang berbuat jahat, yang kedua kepada orang yang dizalimi oleh yang berbuat jahat itu. Kedua-duanya atas kehendak Allah dan kedua-duanya dalam ujian Allah.
Justru itu kita diuji untuk tauhid, untuk memaafkan, untuk rukun, untuk bersatu. Apa artinya bersatu? Tanpa perbedaan, tanpa perpecahan, tanpa kejahatan. Itu sebetulnya ujian dalam Islam. Iman ini yang kita tidak dapat, tauhid ini yang kita tidak dapat. Adalah kedudukan yang tinggi seperti para aulia, para anbiya, di mana mereka punya kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian dalam surah Ar-Rum yang senada dengan ayat ini, Allah berfirman, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sama artinya, adalah orang-orang yang berkelompok-kelompok di antara mereka dan kemudian wa kanu syi'a, yaitu mereka saling bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan membanggakan apa yang ada pada mereka. Nah, maka dua ayat ini menjelaskan tentang hubungan yang erat, bahwa sebabnya orang berpecah belah di dalam umat Islam adalah sebab iman hakikinya tidak ada dalam jiwanya, yaitu apa yang kita sebut akhlak. Kita iman pertama dengan akal pikiran, yaitu dengan mempunyai ilmu, mendapatkan penjelasan bayinat dari Al-Quran tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang balasan. Kita mempercayainya, tapi itu baru menjadi ilmu. Nah, ketika iman yang telah menjadi pikiran dari Al-Quran, dari agama yang kita dengar, belum menjadi hakikat di dalam batin, yaitu akhlak, ridha, syukur, sabar, dan kemudian tawakul, yakin, mahabbah. Jika itu telah menjadi sifat, maka berarti iman yang tadinya dalam pikiran, dalam bentuk maklumat, telah berubah menjadi sifat dan dalam bentuk maqamat di dalam rohani. Apabila itu sudah turun, maka tauhid dia tinggi, hati dia bersih, maka tumbuh dari pikirannya dan dari jiwanya ittihad, iktilaf, bersatu, rukun, ittihad, dan bersama, ijtima'. Maka oleh karena itu, untuk menciptakan persatuan dan iktilaf dan ijtima' dengan dua jalan. Yang pertama, al-infitah wa tawassu' fil ilmi was thaqafah. Diperluas dan dibuka terus pengetahuannya, ilmunya, ditambah untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan. Tapi tidak cukup, karena perpecahan yang timbul setelah mempunyai ilmu itu adalah dari jiwanya, yang tauhidnya tidak sampai menjadi sifat di dalam batinnya. Itu sebab banyak orang yang punya ilmu dan tetap berpecah belah, karena syarat pertama dia sudah dapat, tapi syarat kedua belum, yaitu kejernihan hati, akhlak mulia di dalam dirinya sebagai sifat, bukan sebagai pengetahuan, sebagai karakter yang disebut safa'ut tauhid, kejernihan tauhid, bukan karena hafalan ilmu-ilmu tauhid, tetapi tauhid itu telah berubah menjadi sifat dia, sifat-sifat mulia Allah yang disebut akhlak karimah atau yang disebut akhlak Rasulullah telah menjadi sifatnya. Apabila seseorang telah penuh jiwanya dengan akhlak-akhlak yang mulia itu, maka berarti tauhidnya telah menjadi jati dirinya. Di samping sebelumnya dia telah mempunyai pengetahuan tauhid sebagai ilmu, sebagai thaqafah yang luas. Sehingga ulama mengatakan, orang yang semakin luas ilmunya, semakin melihat kebenaran kepada orang yang berbeda dengan dia. Semakin luas ilmunya, semakin melihat kebenaran kepada orang yang berbeda dengan dia, berselisih dengan dia, karena keluasan ilmu mampu melihat kebenaran mereka, sehingga memaafkan kesalahannya, pertikaiannya. Tetapi jika hatinya jernih, jika penuh dengan ma'rifat dan syuhud, maka dia tidak pernah melihat ada kesalahan di muka bumi ini. Yang ada adalah kehendak Allah sebagai ujian dia untuk meningkatkan imannya dan keyakinannya dan kedekatannya kepada Allah.
Maka inti daripada persatuan adalah akhlak, yaitu tauhid yang jernih di dalam hati, bukan pengetahuan, bukan keturunan, bukan kekayaan, dan bukan harta. Semua tidak mampu menyatukan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan Islam dan iman yang hakiki itulah kita dapat bersatu, dapat memaafkan, dapat toleransi, dapat melupakan, dan dapat dengan jernih hatinya memandang bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina al ahya'i minhum wal amwat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Yaqulu ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada di dalam diri kaum itu, golongan itu, sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Artinya jika kita telah merubah taat menjadi maksiat, maka Allah pun akan merubah rahmat menjadi siksa. Jika kita merubah syukur, kita rubah menjadi kufur, maka Allah akan merubah rahmat menjadi azab. Ayat tersebut menerangkan bukan tentang kita dulu merubah baru Allah merubah. Bukan itu tafsirannya. Tafsiran yang seperti itu adalah tafsiran orientalis, bukan tafsiran yang ada di Al-Quran. Maksud ayat tersebut bahwa Allah akan memberi pahala kepada amal taat dan memberi siksa kepada maksiat. Kalau kita punya taat, Allah akan memberikan rahmat. Kalau kita punya maksiat, Allah akan memberikan siksa. Ayat tersebut sebetulnya menjelaskan tentang balasan Allah dan keadilan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah yang tadinya kampung ini penuh rahmat, penuh akhlak, penuh kemuliaan. Allah tidak akan merubah kecuali seisi kampung ini telah merubah yang tadinya taat maksiat, yang tadinya belajar tidak belajar, yang tadinya salat tidak salat. Maka Allah rubah pula rahmatnya di kampung ini. Allah angkat pula wibawanya di kampung ini. Dan Allah rubah semuanya karena untuk membalas perbuatan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk taat dan menjaga akhlak agar Allah turunkan kembali di negeri kita, di kampung kita penuh dengan rahmat dan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan segala kemuliaan. Wa sallu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrillah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa munqidhina wa mukhrijina minadh dhulumati ilan nur. Wardallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ana ma'ahum bi afwika wa rahmatika wa karamika wa ihsanika ya rabbal alamin. Allahumma a'izzana bil Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma amiddahum bi nasrikal mubin wa ta'yidika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata amrina waj'alna wa iyyahum hudatan muhtadin ghairu dhalin wala mudillin. Allahumma arina wa iyyahum al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma aslih auladana wa nisa'ana waj'alhum qurrata a'yuni lana ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina wal liwat waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa an sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح